Dalam video ini, saya ingin menyampaikan suara kritis terhadap kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang membongkar bangunan jongko dan warung milik warga di pinggir jalan. Meskipun dilakukan atas nama penataan dan keindahan kota, kebijakan ini memicu kekhawatiran masyarakat, khususnya para pedagang kecil, yang menggantungkan hidupnya dari usaha tersebut. Saya juga senang atas adanya kebijakan Kang Deddy Mulyadi, tapi semoga untuk disegerakan pembangunan, agar pengguna sepeda motor yang melintas malam tidak merasakan takut begal atau takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kebijakan ini saya percaya bahwa tujuan Kang Deddy ingin membangun Jawa Barat lebih baik dan lebih bersih. Saya juga ikut senang atas perhatian kecil kepada masyarakat yang jarang dipandang atau dilihat oleh negara kini. Kang Deddy membuat kebijakan agar tujuannya masyarakat aman dan nyaman berjualan. Semoga pembangunan cepat dilaksanakan dan tidak dinanti-nanti. Menurut kalian, apakah kebijakan ini sudah mempertimbangkan nasib rakyat kecil? Adakah solusi nyata bagi para pedagang yang kehilangan tempat usahanya? Atau justru ini jadi awal dari makin tersisihnya ekonomi kelas bawah? Saksikan video ini sampai habis dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Mari berdiskusi dengan bijak demi kebijakan publik yang lebih adil dan manusiawi. Indonesia dengan kekayaan berbagai suku bangsa di dalamnya juga mampu memukau mata dunia. Indonesia menyimpan segala pesona mulai dari alam, budaya, suku, dan adat istiadatnya, serta telah menjadi identitas tanah air yang tidak dapat dipungkiri. Warisan yang diturunkan secara turun-temurun bukan sekedar tutur belaka, melainkan sebuah modal untuk mengangkat citra bangsa di mata dunia. Saya sebagai warga Indonesia bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Halo sahabat semua, di video kali ini kita akan bahas sebuah isu yang sedang hangat di tengah masyarakat, yakni kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan terkait pembongkaran warung-warung atau jongko milik rakyat kecil yang berada di pinggir jalan. Jangan lupa like, comment, subscribe agar tidak ketinggal video menarik lainnya. Kita tahu, Kang Deddy dikenal sebagai sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat, yang sering turun langsung ke lapangan, menyapa warga, bahkan ikut membantu masyarakat kecil secara langsung. Banyak dari kita yang mengagumi pendekatan beliau yang humanis dan membumi kepada rakyat kecil yang benar-benar tidak mampu. Namun, di balik semua apresiasi itu, tak bisa dipungkiri bahwa langkah pembongkaran ini menuai keresahan dan isu-isu yang negatif dan positif di masyarakat. Bagi sebagian warga, warung pinggir jalan bukan sekadar tempat usaha. Itu adalah napas kehidupan mereka. Tempat di mana mereka mencari rezeki untuk membiayai sekolah anak, membeli beras, bahkan membayar sewa rumah. Di era sekarang yang banyaknya pengangguran dan kurangnya lapangan kerja membuat rakyat kecil bingung. Bagaimana mencari penghasilan yang cukup dan tidak berhutang? Maka dari itu, kritik yang muncul bukan tanpa alasan. Bukan karena membenci, tapi karena peduli. Bukan karena ingin menentang, tapi karena ingin mengingatkan bahwa pembangunan yang sejati bukan hanya soal fisik kota yang rapi, tapi juga kehidupan rakyat kecil yang terjaga. Kita memahami bahwa ada kebutuhan untuk menata kota, memperindah ruang publik, serta memastikan bahwa area pinggir jalan tidak semrawut. Tapi penataan itu seharusnya tidak mengorbankan mereka yang paling lemah atau yang pencahariannya cuman dari situ, pedagang kecil yang bahkan kadang hanya bisa bertahan hidup dari untung Rp5.000 sehari. Kini hilang, tidak ada mata pencarian. Saya sering lewat dan meneduh di area tanjakan ini. Selalu banyak truk atau pengendara motor yang beristirahat dan meneduh atau makan di jongko-jongko, tapi sekarang sudah tidak ada. Sekarang hanya menyisakan puing-puing bekas jongko dan tempat wisata yang masih beroperasi. Kritikan yang sering saya dengar dari masyarakat penggusuran seharusnya merata bukan hanya jongko atau warung tapi wisata yang berdiri baru. Baru ini juga diperhatikan untuk dipertanyakan kelegalitasannya atau surat izin membangunnya harus dipertanyakan buka
hanya pinggir jalan, tapi kebun dan pohon yang hidup sebelum wisata itu berdiri. Yang seharusnya dijaga tapi sekarang sudah jadi wisata. Ini bukan hanya soal membongkar, tapi soal membangun solusi. Masyarakat berharap ada pendekatan yang lebih manusiawi. Sebelum pembongkaran dilakukan, alangkah baiknya jika ada perjanjian batas waktu dibangunnya kapan dan selesainya kapan. Pemetaan lokasi alternatif atau relokasi yang tetap bisa dijangkau konsumen. Bantuan permodalan atau pendampingan usaha agar mereka bisa bangkit, bukan justru tenggelam setelah tempat usahanya dibongkar. Kang Deddy, sebagai tokoh yang dihormati dan punya pengaruh besar, tentu bisa mengambil langkah yang lebih bijak. Kami percaya beliau bisa menjadi teladan dalam menyeimbangkan antara penataan kota dan perlindungan terhadap rakyat kecil. Jangan sampai rakyat kecil merasa ditertibkan, tapi tidak dibimbing. Jangan sampai mereka kehilangan tempat, tapi tak diberi harapan. Pesan ini kami sampaikan, bukan karena kami tahu segalanya, tapi karena kami peduli. Kami ingin pemimpin tetap berpihak, tidak hanya pada estetika kota, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan sosial. Mari kita bangun masa depan yang lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih berpihak kepada semua golongan, terutama mereka yang suaranya paling pelan, tapi bebannya paling berat. Karena pada akhirnya, keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya dinilai dari bangunan yang berdiri megah, tapi dari berapa banyak rakyat kecil yang ikut merasa sejahtera. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampaikan dengan sopan, tapi jangan takut untuk bersuara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam untuk semua pejuang hidup di pinggir jalan. Jangan lupa subscribe